geological site atau situs geologi yang kita miliki. Apa sih keistimewaan dari Kawah Hurung? Salah satunya yaitu area ini termasuk pegunungan aktif yang hanya satu kali fase. Kenapa satu kali fase? Benar disebut Kawah Hurung, jadi kawah yang tidak jadi ya hurung istilahnya. Yaitu diistilahkan monogenetic volcano. Jadi monogenetik itu adalah satu kali fase, jadi tidak berulang. Tidak ada aktivitas vulkanisme sampai saat ini. Nah, tidak hanya area di sini saja yang bisa kita lihat, bahkan di area Kawah Hurung 2 juga ada banyak kompleks-kompleks seperti pegunungan yang mengerucut atau istilahnya kun. Di sini ada papan narasi, bisa dibaca nanti. Di sini Kawah Hurung merupakan salah satu vulkanik kun yang terbentuk dari hasil erupsi phreatomagmatic atau monogenetic volcano, yaitu dikontrol oleh satu kali fase proses erupsi. Jadi terjadi ketika ada magma yang mengalami kontak dengan lapisan batuan. Nah, apa sih maksud dari monogenetic? Yaitu tadi satu kali fase atau tidak ulang, jadi sudah selesai gitu ya. Dan di sini di buku Caldera Series ini ada beberapa ulasan sebenarnya. Di sini menandakan bahwa banyaknya kerucut bundar, yaitu magma yang bentuk dari Gunung Anyar, Genteng, dan Kawah Hurung bersifat basal. Jadi batuan di sini cenderung basaltik dengan kondisi magma yang encer. Jadi kita juga bisa menikmati lava-lava beku di bawah itu juga, yang biasanya kemarin kita lihat di Pelalangan, lava Pelalangan di sini juga bisa kita nikmati karena di Kawah Hurung ini berdekatan dengan Gunung Anyar juga. Karena Gunung Anyar dan Gunung Genteng di Bali ini adalah tempat awalnya magma yang mengalir sampai di lava Belawan, yaitu di Gajalok ini yang kemarin di Pelalangan itu. Nah, betapa panjangnya lava yang mengalir, sekitar 9,9 km kurang lebih. Jadi lava ini adalah lava yang pertama ini juga menjadi cerita atau narasi yang menarik untuk kita ulas. Sebenarnya tidak hanya di Kawah Hurung yang dari view-nya indah, tapi juga proses geologinya juga yang menarik. Nah, tidak hanya Kawah Hurung atau kompleks yang banyak cinderkunnya atau mengerucut seperti di depan ini juga, tapi kita bisa melihat di balik Kawah Hurung ini juga kita bisa menikmati pegunungan yang lain. Contohnya seperti Caldera, bentang Caldera, terus juga ada Gunung Blau, ada juga Gunung Ijen yang berdekatan. Jadi di sini juga tempat yang representatif, yang menarik untuk kita nikmati dari view-nya. Selain itu, Kawah Hurung juga dimanfaatkan oleh masyarakat lokal di sini untuk mengumbar atau mengembalakan sapi-sapinya. Contoh seperti yang di bawah itu dilepas liarkan. Jadi mereka sudah ada pemiliknya, tapi dilepas liarkan agar mencari rumput sendiri, berkeliaran sendiri. Otomatis mereka jauh lebih happy atau lebih bahagia dari sapi-sapi yang biasanya kita lihat ya, karena nampak seperti alamiah gitu, bebas gitu. Dan tidak ada bahaya yang digembalakan oleh masyarakat. Berarti di sini menandakan bahwa rumput yang tumbuh di sini juga bermanfaat dan difungsikan oleh masyarakat untuk ternaknya. Tidak hanya sapi, dan juga mungkin ada kambing etawa dan lain-lain, karena memang di sini sejuk seperti itu. Nah, kembali lagi di sini juga dimanfaatkan perusahaan Medco yang mengolah geothermal menjadi listrik, karena ini juga masuk dalam konsep green energy yang disebut EBT, energi baru terbarukan. Ini juga sangat potensial sekali dan sangat bagus untuk mengurangi penggunaan full energy atau batu bara ya, karena kita melihat batu bara dan lain-lain itu juga banyak sekali dari cost-nya, dan ini juga bisa menghasilkan listrik yang cukup luar biasa untuk masyarakat Bondowoso. Itu juga kaitan dengan daerah ya, seperti Minahjenggo, Marhulan, seperti yang kemarin. Karena kalau kita mitologikan seperti cerita masyarakat di sini, seperti Caldera itu pecah karena kena hantaman bodohnya, itu juga kita berdekatan di sini. Dan juga karena kaitan dengan lava Bijar, karena memang merah luar ke luar, itu juga cerita rakyat bahwa itu darah yang mengucur. Nah, mungkin dikaitkan dengan aktivitas vulkanisme ketika kita diilmiahkan menjadi cerita, karena masyarakat itu bisa menceritakan bahwa dulunya seperti itu, diibaratkan dongeng jadi darah seperti itu
gitu ya, karena pertarungan. Tapi pada akhirnya kembali lagi bahwa aktivitas itu memang ada. Contohnya letusan Raung di 5 abad yang lalu, ketika itu ada letusan gitu ya, itu juga ada cerita-cerita seperti adanya Sungai Sapar. Mungkin yang belum ke Telogosari, di sana kan ada Sungai Sapar yang cukup panjang itu, karena ada bekuan lava yang dihasilkan dari Gunung Raung. Itu juga ada cerita-cerita dari masyarakat bahwa itu ada yang mengisahkan bahwa itu dodol tajin, karena tumpah, bahwa itu ada perayaan tumpah dan itu mengalir dan membeku menjadi batu. Nah, berarti cerita-cerita rakyat itu kan menjadi keunikan tersendiri selain dari kajian ilmiah geologian dan lain-lain. Tapi mitologi itu juga bisa dihubung kaitkan bahwa peradaban itu sudah mulai menceritakan dari proses-proses itu dan lain-lain. Contohnya seperti ada tempat-tempat yang misalnya orang tua atau orang sepuh kita nyebutnya ini mistis gitu ya. Jangan nanti kesambat atau apa. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal sekarang, itu juga bermanfaat sebenarnya. Kalau kita asumsikan sekarang itu seperti konservasi misalnya, kita